spesies ini kemudian dijadikan salah satu satuan nasional karena satu langkah dan juga kemiripannya dengan Garuda. Karena ternyata untuk memulihkan si perilaku atau rehabilitasi itu perlu biaya yang cukup tinggi. Karena dokumen kita sebut SRAK ini sudah habis, kita sangat memerlukan dokumen ini. Nah, untuk menyusun dokumen ini kita perlu ngumpul nih. Nah, kebetulan kita bekerja sama dengan yang kegiatan ini, kita kolaborasi antar Kementerian Kehutanan, Raptor Indonesia, Burung Indonesia, dan Jarum. Permasalahan di masyarakat itu adanya masih ada paradigma memelihara. Nah, saya pikir itu sudahlah. Sobat Culture, hari ini saya ada di Jembatan Gantung Purba di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Hari ini kita akan melihat pelepas liaran seekor elang Jawa bernama Raja Dirgantara. Sekaligus nanti kita akan ngobrol dengan seorang peneliti yang menggeluti elang Jawa sejak tahun 90-an. Ikuti kami terus. Sobat Culture, saya sekarang ada di depan Museum Bartels. Kalau ada yang belum tahu, ini adalah museum ya, di mana orang-orang yang datang akan tahu sejarah elang Jawa. Karena elang Jawa yang punya nama Latin Nisaetus bartelsi, nah dinamakan begitu karena penemunya adalah M.E.G. Bartels. Kemudian keluarga itu, anaknya yang Max Bartels itu juga terus meneruskan penelitian tentang elang Jawa ini. Dan bukan hanya elang Jawa, tapi menemukan juga spesies-spesies hewan terutama di Pulau Jawa, khususnya di daerah Sukabumi, yang kemudian sekarang banyak dikenal oleh masyarakat. Jadi kalau datang ke museum ini, Sobat Culture akan tahu sejarah elang Jawa ketika awal mula ditemukan oleh keluarga Bartels di Cimungkat, Sukabumi. Sobat Culture, saya sekarang sedang ada di Museum Bartels. Tempat ini punya sejarah panjang yang terkait dengan elang Jawa. Dan bersama saya ada Kang Zaini Rahman, beliau adalah Ketua Raptor Indonesia. Begitu ya Mas Zaini ya? Saya manggilnya Kang atau Mas ya? Kang aja nggak? Kang Zaini, karena beliau sehari-hari tinggal di Jawa Barat. Di Jawa Barat, di Bandung, Bogor. Ya, di Bandung, di Bogor. Sobat Culture, kalau ada suara-suara, kami sekarang ada di hutan ya, Kang ya. Hutan yang disebut sebagai apa? Ini dulu kawasan Resort Cimungkat, masih di kawasan Taman Nasional Gede Pangrango. Gede Pangrango. Ya. Sekarang jadi pusat ini ya, pusat pendidikan konservasi elang Jawa. Elang Jawa. Nah, Sobat Culture, tadi pagi saya menyaksikan seekor elang Jawa yang dikasih nama Raja Dirgantara. Kang Zaini juga hadir di situ, dilepas liarkan ya Kang ya. Nah, Kang Zaini ini kan saya baca ya dari berbagai literatur termasuk buku yang ditulis yang berjudul Garuda, mengupas tentang elang Jawa. Nah, elang Jawa sendiri bagi Kang Zaini yang sudah lebih dari mungkin 20 tahun atau 30 tahun ya melakukan penelitian, itu apa? Ini elang Jawa itu spesies yang menarik ya. Satu yang pertama, yaitu salah satu jenis elang yang sebarannya hanya ada di Pulau Jawa. Gitu. Kemudian spesies ini kemudian dijadikan salah satu
satuan nasional. Karena satu langka dan juga kemiripannya dengan Garuda. Oke, dengan lambang negara. Oke. Nah, waktu pertama kali saya ketemu dengan elang ini juga di Gede Pangrango, itu kelihatan sangat indah dan cantik dan sebagainya. Nah, cuman kemudian saya berpikir gimana sih, kita belum tahu nih kondisinya gitu. Si elang Jawa itu apa mestinya, dan konon waktu itu mestinya statusnya terancam, salah satu spesies elang di dunia yang terancam di dunia. Dan ini hanya endemik di Pulau Jawa ya? Pulau Jawa. Di Pulau Jawa. Dan salah satu, ada banyak keunikan Sobat Culture tentang elang Jawa, termasuk kenapa kemudian terancam punah. Salah satunya adalah dalam hal reproduksi ya. Dia bertelur itu hanya satu ekor. Satu butir telur. Dan itu rata-rata 2 tahun sekali ya? Ya, ada yang setahun sekali dan 2 tahun sekali. Itu tergantung si indukan itu merawat si anaknya. Oke. Itu nanti kami coba setelah penelitian seperti itu, bahwa itu kalau setahun sekali biasanya anaknya itu betina. Oke. Kalau 2 tahun sekali biasanya anaknya jantan. Karena si jantan itu induknya memastikan bahwa si anaknya itu benar-benar dilatih sampai dia bisa berburu. Oke. Oh, itu untuk yang jantan? Jantan. Jadi di elang Jawa, orang tua dan yang mengasuh ini bapak dan ibunya ya? Bapak dan ibunya. Jadi elang jantannya ini dilatih sampai benar-benar dia bisa mandiri? Mandiri. Oke, nah yang tadi Raja Dirgantara yang dilepas itu elang jantan ya kalau nggak salah ya? Iya. Dia awalnya ceritanya bagaimana itu? Itu ada sekitar 100 warga, warga dari Sukabumi. Itu diserahkan misalnya langsung ke sini. Di sini juga kita di Cimongkat itu juga ada fasilitas untuk menyimpan elang untuk direhabilitasi. Oke. Jadi di sini juga ada tempat rehabilitasi. Selain museum itu juga tempat rehabilitasi. Oke. Tapi emang terbatas ini ya. Terbatas ini ya. Nah, ini kan jadi dia dari warga kemudian dilatih untuk menjadi kita sebut rehabilitasi. Rehabilitasi baik itu aspek kesehatannya, juga aspek perilakunya. Oke. Sampai kita nilai layak, silangnya layak untuk bisa dilepas liarkan. Oke. Nah, Kang Zaini, kalau dari riset terakhir itu kan ya kabar mengembirakan, tapi di sisi lain juga bagi para pecinta juga mengkhawatirkan, mengembirakan karena jumlah pasang elang yang diteliti itu meningkat ya. Dari kalau nggak salah 300 sekarang jadi 500-an ya. Jadi ada sekitar 1000-an ekor ya. Tapi di sisi lain sekarang ada perubahan, katakanlah hutan ya yang kemudian banyak yang hilang, juga ada perubahan iklim. Yang tantangannya itu semakin membuat keberadaan elang Jawa ini terancam. Ya betul. Dari awal-awal misalnya tahun 90-an, dekade pertama itu permasalahan utama si elang Jawa itu adalah kehilangan habitat. Baik itu ya, hutannya yang hilang atau degradasi atau deforestasi dan sebagainya. Itu yang ini. Kemudian dekade kedua itu mulai ada penangkapan perburuan untuk diperjualbelikan. Nah, kita sekarang kan dekade ketiga itu kita ngelihat juga ada tekanan-tekanan yang lain, gitu kan? Itu tadi perubahan iklim, gitu kan? Nah, ini yang kita coba, walaupun kita coba ngelihat populasinya meningkat di sini. Artinya kita beberapa dalam 3 dekade terakhir ini kita akan mencoba pertama misalnya upaya untuk perlindungan habitat penting, gitu kan. Contohnya misalnya dengan kalau di situ ada sarang, kita coba perlindungan, melibatkan masyarakat, melibatkan pemerintah setempat untuk melindungi kawasan sarang itu. Yang kedua misalnya dengan program untuk penanaman, restorasi dan sebagainya di kawasan itu.
Nah, yang kadang-kadang yang agak sedikit sulit kita adalah masalah perdagangan. Nah, ini juga jadi tren tiga dekade terakhir ini, si perdagangan itu masih ada aja. Walaupun ini semuanya dilindungin gitu kan. Nah, karena masih ada dalam paradigma di masyarakat bahwa memelihara itu bagian konservasi. Gitu kan. Saya melihara juga bagian konservasi, itu paradigma yang kurang tepat lah, gitu kan. Karena ternyata untuk memulihkan si perilaku atau rehabilitasi itu perlu biaya yang cukup tinggi. Dan makanya kemarin kita coba melepas liarkan. Misalnya kita sampaikan bahwa untuk melepas liarkan tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu tahapan-tahapan, kajian-kajian dan sebagainya. Itu. Termasuk habitatnya di mana, lokasi di mana, misalnya terus pemantauan pasca pelepas liaran dan sebagainya, itu yang kita lakukan. Nah tadi kaitannya dengan masyarakat ya, masyarakat mesti melihat bahwa memelihara itu ya melestarikan, padahal khususnya ya binatang-binatang seperti raptor ini tidak semudah itu atau bukan setiap binatang katakanlah punya karakteristik yang itu kalau masyarakat salah memahami justru malah terjadi kepunahan. Maksudnya kayak misalnya elang Jawa ternyata dia hidupnya harus berpasangan. Kalau satu itu misalnya diburu lah kemudian diperjualbelikan, yang satu ini bisa aja dia mati gitu ya. Karena kehilangan pasangannya. Betul. Terutama untuk elang Jawa ya. Pertama, dia sebagai salah satu top predator untuk elang, artinya dia punya fungsi ekologis di alam. Itu mengatur ke ekosistem alam, seperti misalnya si elang Jawa itu karakternya bersarangnya itu dekat aliran sungai. Jadi dia menjaga sumber-sumber mata air di situ hingga aliran air itu tetap terjamin. Logikanya begini, ketika misalnya si elang Jawa memakan tikus dan sebagainya, itu artinya terkendala nih. Si tunas-tunas itu tidak habis, tapi misalnya tumbuh, kemudian itu yang akan menyerap air dan menjaga ketika hujan dan sebagainya. Nah, ketika elang Jawa itu hilang, contohnya misalnya berapa banyak tikus yang merajalela di situ hingga mengambil pucuk-pucuk daun itu. Hingga ketika hujan atau ini tidak ada serapan, akhirnya larinya kan misalnya running off sih. Itu. Nah, ketika musim hujan mungkin tidak dapat mampu menyerap air, dan ketika musim kemarau tidak ada cadangan air dari pohon-pohon. Elang Jawa ini satu dari sekian banyak jenis elang yang ada di sini di Indonesia. Ada berapa, Kang Hussaini? Kita punya, kita disebut sekian negara yang memiliki kekayaan yang cukup tinggi, biodiversity, termasuk komunitas raptor gitu, sebut elang-elangnya itu. Bayangkan dari seluruh dunia itu saat ini tercatat itu 311. Kemudian di benua Asia itu ada 90 jenis. Nah, dari 90 jenis 82 itu tercatat di Indonesia. 82. Artinya kan sangat penting posisi Indonesia. Selain itu kan misalnya ketika ketika musim dingin di Asia Utara, elang-elang itu bermigrasi menuju Indonesia. Burung migran yang burung migran. Termasuk jenis-jenis elang. Kemudian kembali lagi. Artinya begitu pentingnya posisi ekosistem di Indonesia. Dan elang Jawa menjadi sangat istimewa karena dia memang hanya di Pulau Jawa ya. Dia tidak bermigrasi ya. Tidak bermigrasi, kita sebut dengan endemik. Jadi tadi si elang Jawa itu kita sebut endemik di Pulau Jawa. Kemudian dalam 3 dekade terakhir ini kan seiring dengan teknologi dan sebagainya, kita menemukan juga catatan perjumpaan elang Jawa di Pulau Bali. Nah, walaupun banyak catatan-catatan ini, kemudian termasuk dokumentasi foto dan sebagainya, kami maksudnya dari pihak peneliti misalnya ini perlu penelitian lebih lanjut. Apakah DNA yang
elang Jawa di Bali dengan di Pulau Jawa itu sama atau enggak. Oke. Artinya itu yang kita coba. Oke. Nah, Raptor Indonesia ini kan dia kayak jaringan kerja ya. Iya. Kalau tadi ngobrol dengan Kang Zaini, orang-orangnya itu mungkin di tiap daerah punya baju masing-masing. Tapi begitu ngomong soal Raptor, ya udah bajunya Raptor Indonesia ini ya. Nah, sejauh mana ini dari kan ini kayak teman-teman ini kan banyak kemudian peneliti ya. Yang hal yang sekiranya sekarang menjadi hal yang sangat penting untuk bagaimana menjaga elang Jawa tetap lestari. Ya, tadi saya bilang permasalahan di masyarakat itu adanya masih ada paradigma memelihara. Nah, saya pikir itu sudahlah cukup jadinya yang lalu sudah berlalu. Sekarang ke depan itu tidak perlu lagi untuk memelihara lagi. Jadi karena prestisian ini saya punya elang Garuda. Karena memang ada kepresnya keputusan presiden bahwa elang Jawa itu dijadikan satwa nasional karena salah satunya mirip dengan Garuda. Nah, itu banyak apa ya di masyarakat ingin memiliki bagaimana dan sebagainya seperti itu yang ini. Itu hal yang sekarang pertama katakanlah masyarakat harus paham dulu bahwa memelihara elang Jawa justru mempercepat kepunahannya. Satu segini, elang Jawa juga sama saat ini diketahui salah satu jenis elang di dunia yang punya sifat monogamus. Monogamus itu artinya dia hanya setia satu pasangan saja. Nah, ketika pasangannya diambil atau mati atau ditembak, ya sudah dia tidak akan berbiak lagi. Sampai dia mati. Oke. Nah, itu makanya para pendiri bangsa memilih menyamakan simbolnya dengan elang Jawa. Ketika hutan di Pulau Jawa mulai rusak dan sebagainya, dia tidak pindah ke Kalimantan, tidak pindah ke Sumatera, ya sudah di Jawa. Dia tetap di Jawa. Terbatas itulah. Iya. Nah, soal perdagangan. Terus sekarang soal masyarakat kita kadang kan dia tidak bisa membedakan antara misalnya elang, terus kemudian alap-alap, terus mereka ada sebagian masyarakat juga yang menganggap itu sama gitu kan, karena kadang mungkin nangkap ayam lah dan sebagainya gitu kan. Nah, kalau melihat dengan karakter elang Jawa, apakah hal seperti itu memang terjadi juga konflik dengan manusia, atau justru malah elang Jawa sangat-sangat menghindari manusia sebenarnya? Saya pikir konflik dengan manusia memang kita belum melihat hal yang signifikan sampai ke konflik seperti itu mungkin terjadi. Misalnya si elang Jawa yang di pinggiran hutan memangsa ayam penduduk, misalnya seperti itu. Nah, kami juga melakukan riset sosial. Kalau misalnya dulu orang memelihara ayam itu di umbar apanya ini. Kan ketika hingga sampai ada misalnya elang yang ini. Nah, orang-orang tua yang dulu kalau kita teliti atau pendalaman lagi, justru mereka berterima kasih karena yang diambil itu ada ayam-ayam yang punya penyakit atau misalnya yang paling lemah. Kenapa semua jenis elang itu di Indonesia dilindungi? Baik itu laptol, alap-alap atau semuanya dilindungi karena peran itu. Yang kedua juga tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia melindungi semua jenis elang karena fungsi. Salah satunya punya seperti itu. Kang Zaini, jadi agenda hari ini itu saya pikir kemarin kan bukan hanya pelepas liaran ada loka karya ya. Itu sebenarnya dalam rangka 3 dekade? 3 dekade upaya konservasi elang Jawa. Elang Jawa di Indonesia ya. Nah, ini sekarang sedang disusun setelah 3 dekade, setelah 30 tahun akan disusun lagi Jadi perayaan kita sebut perayaan 3 dekade ini mungkin bukan perayaannya. Ininya lebih sering bahwa kami bergembira bahwa yang kemarin yang berkumpul itu teman-teman yang masih punya komitmen untuk
upaya konservasi Yeah. elang Jawa. Dan itu datang dengan sendiri Yeah. dan sebagainya. Artinya bentuk komitmen Nah kemudian kita juga menyusun yang namanya yang pertama itu tahun 98 itu menyusun rencana pemulihan elang Jawa seperti apa. Kemudian dilanjutkan dengan SRAK namanya, strategi dan rencana aksi konservasi elang Jawa. Nah, itu dokumen-dokumen itu yang menjadi rujukan kami kita semuanya itu untuk apa sih tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk upaya penelitian dan penyelamatan. Nah ini dokumen ini telah habis masa ini. Nah kita akan susun lagi untuk what next 10 tahun ke depan. Nah itu teman-teman mau kumpul nyumbang ide dan kira-kira sebanyak kita coba susun. Nah itu kan jadi panduan buat kita. Itu berarti yang terlibat di kegiatan ini siapa aja Kang? Dari misalnya tidak hanya dari pemerintah dalam ini Kementerian Kehutanan, praktisi, akademisi, terus penghobi dan sebagainya itu kumpul di situ. Kira-kira seperti apa perorangan dan sebagainya. Termasuk disupport oleh perusahaan-perusahaan. Nah untuk acara ini kita coba ngelihat misalnya karena dokumen kita sebut SRAK ini sudah habis, kita sangat memerlukan dokumen ini. Nah untuk menyusun dokumen ini kita perlu ngumpul nih. Nah kebetulan kita bekerja sama dengan yang kegiatan ini, kita kolaborasi antar Kementerian Kehutanan, Raptor Indonesia, Burung Indonesia dan pihak Jarum untuk mendukung. Dan itu yang kita coba galang. Kemudian setelah SRAK ini tersusun, nah itu juga kita coba pikirkan kira-kira implementasi akan seperti apa yang tujuannya elang Jawa tetap lestari. Ya, Sobat Culture, tadi obrolan dengan Kang Zaini dari Raptor Indonesia ya. Apapun itu, tadi pesan dari Kang Zaini ke masyarakat, jangan berpikir bahwa memelihara elang Jawa itu sebagai sesuatu yang membanggakan, tapi itu justru malah mempercepat kepunahan. Jadi sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.